Apakah kamu mengalami pinggang sakit setelah melahirkan? Perutnya nggak kecil-kecil, bahkan kadang sering pipis tanpa terasa? Mungkin kamu mengalami diastasis rekti. Selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidanoni. Hari ini kita akan ngobrolin soal diastasis rekti. Jadi sebenarnya diastasis rekti ini pernah aku singgung di Instagram aku @bidankriwil. Malah beberapa kali, kayaknya 2 kali deh aku cerita soal diastasis rekti ini. Dan kemarin ketika aku bikin senam nifas, itu aku juga sempat menyinggung soal diastasis rekti ini. Nah, sebenarnya apa sih si diastasis rekti ini dan kenapa harus memperhatikan ini sebelum berolahraga? Kita akan bahas dalam video kali ini. Jadi, awal mula kenapa ada diastasis rekti itu adalah karena di perut kita itu kan ada otot-ototnya. Biasanya kalau cowok itu yang jadi six pack kayak roti sobek itu loh. Nah, itu otot perut gitu. Kenapa kita nggak punya otot perut atau nggak kelihatan gitu? Nah, itu karena banyak lemaknya, Bu. Jadi ketutupan lemak. Sebenarnya ototnya bentuknya kayak gitu, kayak roti sobek gitu ya. Nah, ketika kita hamil gitu kan, ketika kita hamil, uterus kita membesar, perutnya membesar apa enggak? Apa tetap flat aja? Kan ya perutnya membesar kan, Bu. Nah, ketika uterus kita membesar, perut kita membesar, otomatis otot-otot si roti sobek, six pack ini tadi juga ikut meregang, ikut melar gitu. Nah, ketika dia meregang, dia melar, nah itu kadang muncul gap atau jarak atau jeda di antara kita gitu. Jadi misalnya ini ototnya ya, ketika dia meregang dia tuh melar gini. Nah, ini ada jedanya. Nah, jedanya itulah yang namanya diastasis rekti gitu. Awal mula munculnya kayak gitu. Nah, diastasis rekti ini sebenarnya sangat umum dan wajar dialami oleh ibu hamil. Hampir 2 dari 3 ibu hamil itu mengalami atau sekitar 70%. Kenapa? Karena selain pembesaran uterus tadi, juga karena ketika kita hamil kita rilis hormon relaksan kan, yang membantu penurunan kepala, membantu tubuh kita melar. Nah, itu dia yang membuat si diastasis rekti ini sangat mudah melebar. Tapi ada juga beberapa kondisi di mana ibu itu lebih beresiko punya diastasis rekti dibanding yang lain. Bukan berarti kalau lebih beresiko itu pasti kena ya gitu. Tapi biasanya dia punya kemungkinan terkena diastasis rekti lebih tinggi daripada yang enggak gitu. Misalnya ibu dengan kehamilan kembar, ibu yang hamilnya itu dengan usia lebih dari 35 tahun, ibu yang kehamilannya itu jarak dengan anak sebelumnya itu dekat gitu, jadi kayak perutnya belum kembali normal gitu, dia udah hamil lagi. Lalu ibu dengan kehamilan yang anaknya gede, ibu-ibu yang aku sebutin tadi itu berpotensi punya diastasis rekti. Pertanyaan selanjutnya, apakah diastasis rekti ini berbahaya gitu? Sebenarnya diastasis rekti ini nantinya setelah hormon-hormon kehamilan itu kembali normal bertahap, dia akan kembali lagi sih, akan hilang lagi sih gapnya, karena kan perutnya juga akan mengempes lagi ya gitu. Pas biasanya akan membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Walaupun ada juga ibu-ibu yang di usia 6 bulan itu tetap masih punya, itu ada. Biasanya karena ada beberapa kondisi khusus gitu. Nah, apakah diastasis rekti ini berbahaya? Kalau ibu yang punya diastasis rekti ini gitu, biasanya perutnya itu akan susah untuk kembali seperti semula gitu. Jadi perutnya tetap kayak hamil aja gitu, walaupun mungkin anaknya sudah agak besar gitu. Terus kadang banyak yang mengalami back pain atau nyeri tulang belakang, nyeri pinggang sini. Terus ada yang mengalami inkontinensia urin gitu, jadi sering pipis tapi nggak terasa. Terus kadang ada yang mengalami sembelit atau nyeri di area kemaluan, itu juga bisa karena distansia rekti. Kenapa? Karena otot perut ini kan menyangga ya, ketika dia gapnya lebar, jadi dia nyangganya nggak maksimal gitu, akhirnya jadi nyeri-nyeri di daerah situ. Nah, kalau misalnya kalian punya distansia rekti, itu salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan berkonsultasi kepada dokter atau fisioterapi. Jadi ada beberapa terapi fisik untuk membuat distansia rekti ini supaya kembali normal lagi. Lah, kalau kamu punya distansia rekti, kamu juga tidak boleh melakukan olahraga perut seperti push up, sit up, plank, karena nanti itu akan
parah kondisi distansia rekti ini. Makanya mungkin kalian pernah denger ya, ada orang yang rajin sit up, tapi kalau stop sit up itu perutnya tambah gede. Nah, itu bisa karena posisi sit upnya yang kurang benar, ditambah lagi pas dia sit up itu ternyata dia punya distansia rekti. Akhirnya distansia rektinya tambah parah, akhirnya dia ditambah lebar. Itulah sebabnya kenapa aku menyampaikan buat ibu-ibu nifas yang mau ikut senam nifasku itu harus cek diastasis rekti dulu. Karena ya itu tadi, kalau kalian masih punya diastasis rekti dan kalian latihan perut, maka nanti diastasis rektinya tambah parah. Nah, ini nih yang banyak menimbulkan pertanyaan walaupun aku udah bikin video tutorialnya, yaitu gimana cara mengetahui apakah kita punya diastasis rekti atau enggak. Sebelum aku jelasin, kalian tonton dulu video tutorial gimana cara ngeceknya. Tidur baring, tekuk kedua kaki, kemudian letakkan 2 jari ke arah pusar atau ke arah udel, tekan, sedikit ditekan, kemudian kita bangun seperti hendak bangun atau hendak sit up, tekan area pusar dan rasakan di situ ada regangan. Kalau jedanya lebih dari 2 jari berarti kamu belum boleh olahraga, kalau kurang dari 2 jari atau 2 jari berarti boleh. Nah, itu tadi videonya. Tapi setelah melihat video itu masih banyak yang bertanya, ada yang nggak terasa apa-apa, ada yang 2 jari itu 2 jari gimana gitu ya. Jadi gini nih, pertama yang dimaksud lebar 2 jari adalah lebar gap atau lebar distansia rektinya. Kayak yang aku bilang tadi kan, perutnya itu kan tadinya otot-ototnya yang kayak roti sobek itu kan nempel gini ya. Ketika ada distansia rekti dia kan ada gap. Nah, 2 jari itu maksudnya gap di antara ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian menekan kok nggak terasa, itu ada 3 sebab kemungkinannya. Yang pertama, kalian nekannya kurang dalam. Yang kedua adalah badan kalian kurang bangun. Kan itu kan gerakannya agak bangun seperti mau sit up ya. Nah, yang ketiga adalah karena gap distansia rektinya itu terlalu lebar. Jadi ketika kalian menekan itu nggak kerasa popo karena memang lebar. Nah, jadi ketika kalian menekan ke dalam itu kalian cari otot-otot di samping kanan dan kirinya gitu ya. Jadi kan yang ditekan itu kan daerah sini, daerah pusat. Nekannya itu jarinya gini bentuknya. Nah, ketika kalian tekan itu kanan kirinya sini itu ada ototnya, itu berasa nanti ketika kalian tekan dan kalian bangun itu akan berasa ototnya di sini sama di sini. Nah, itu tengahnya itu ada jedanya, itu mbak ukur pakai jarimu diginiin ada berapa jari. Nah, itu berarti distansia rekti kalian masih lebar. Tapi kalau kurang dari 2 jari itu berarti kalian boleh. Jadi ototnya itu di samping sini dan di sini loh gitu. Tekan aja, kalau misalnya nggak ada cari ke samping sini ada ototnya nggak. Kalau misalnya ototnya di sini nih, berarti distansia rekti kamu masih besar. Semoga cukup jelas ya, karena kemarin ada yang bilang bubu tolong di zoom dong soalnya nggak kelihatan ya. Soalnya walaupun aku zoom juga nggak kelihatan karena distansia rekti itu ada di dalam gitu. Kalian tak zoom tak liatin udelku juga nggak bakalan kelihatan distansia rektinya karena dia tuh ada di dalam. Dan perutku belum seperti roti sobek, masih banyak lemaknya, jadi nggak ada kotak-kotaknya gitu ya. Gitu tentang distansia rekti, semoga cukup jelas penjelasannya. Jadi ulangi lagi, kalau misalnya kalian ngetes distansia rekti dan tidak terasa, kemungkinannya 1, kalian kurang dalam, 2, badannya itu kurang bangun. Kebanyakan cuma lehernya aja yang bangun. Leher harusnya bangun sama bahu-bahunya itu loh, bener-bener kayak mau bangun tidur. Jadi nekuknya jangan cuma dagunya aja yang dekluk atau ditekuk gini, tapi ya memang harus sama bahu dan badannya. Jadi otot perut yang atas itu kena ya. Atau yang ketiga adalah distansia rekti kalian terlalu lebar jadi kayaknya kosong. Itu ya. Semoga cukup jelas. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan kalian bisa follow aku di Instagram @widangril. Sampai jumpa.